Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Sungguh sangat memalukan dan miris ya. Ketika Deddy Sitorus saat ini menyebut itu pembangunan tol Jokowi itu merusak ekonomi rakyat. Deddy 10 tahun kamu ngapain aja? Dulu kamu ngapain aja? Lah kok sekarang dengan alasan itu membabi buta menyerang Pak Jokowi? Lah kok bisa tol merusak ekonomi rakyat? Lah kok bisa bilang tol itu nggak guna? Ingat nggak dulu sebelum era Jokowi? Mudik itu dari Jawa, tempatku sini, sampai dari Jakarta itu 3 hari. Saking apa? Saking macetnya. Lah kok tol dibilang nggak guna dan lain sebagainya. Nah, pernyataan Deddy Sitorus yang tendensius tersebut itu terbantahkan dengan pengakuan warga sendiri. Pedagang di Pantura, pengguna jalan, sopir, petani, itu semua buka suara dan tentunya membantah telak tuduhan-tuduhan keji dari Deddy Sitorus ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Jalan tol itu kan bukan investasi negara, itu kan investasi swasta. Belum lagi kota-kota yang secara tradisional dilalui jalan nasional itu, ketika ada tol ambruk semua itu pertumbuhan ekonomi. Pantura, Trans Sumatera. Pantura habis ya, Trans Sumatera lewat semua ya. Kota-kota yang dulu tempat transit, tempat orang makan, ngisi bensin, beli oleh-oleh itu sekarang semua pada kolaps gitu. Ini loh Bapak DPR RI Deddy Sitorus yang terhormat, saya tunjukkan bukti bahwa ekonomi rakyat baik-baik saja ketika ada jalan tol, baik itu petani, sopir, pengguna jalan, itu malah makin dipermudah gitu loh. Tolong lihat video ini, lihat kesaksian warga sendiri, warga masyarakat sendiri yang mengakuinya. Tidak hanya omon-omon untuk menjelekkan seseorang, apalagi menjelekkan Presiden Jokowi yang sudah berjasa. Trans Jawa harusnya udah jadi dari kemarin-kemarin gitu kan ya. Udah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol gitu. Ya itu emang harus dilakukan gitu. Dengar sendiri kan? Dengar gak? Dengar gak? Ini kalau ada tol agak mendingan lebih bagus lah, meningkat 20%. Cuman sebelum ada tol, kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari klaker dapat rusak, empat juga pecah kayak gitu, ngantem lubang terus. Ruginya ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan, komplain, barang terusak. Satu, telat waktu, dan sama kedua kalah harga. Memang waktu pertama sih polling kan saya juga nggak mungkirin ya Pak ya, adalah ya memang ada yang tutup, tapi kan sedengan berjalannya waktu, berjalannya alhamdulillah mungkin enak bisa jalan sini, tapi kan ada yang jalan Pantura pasti ada lah. Cuman tergantung kebiasaan gitu. Kalau biasanya ke jalan Pantura ya Pantura, kalau kita mau jalur cepat ya kepake tol. Keuntungannya banyak lah, manfaatnya ada jalan tol, bukan untuk transportasi aja tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi ke petaninya tuh, petani juga bertambah gitu. Tadinya pada pembangunan, pada pertanian. Pemukiman di sini adalah mereka yang pastinya satu mendatang, akses kerja mereka ataupun usaha mereka di luar kota Cirebon sendiri. Akhirnya ikut bermunculan juga dari developer-developer lain yang mulai mengendus mulai di sini. Wah ini prospektif sekali gitu. Ada dampaknya secara positif sih ada pasti. PAD menjadi mulai meningkat. Alhamdulillah pas ada bukaan ini, masyarakat di sana ya banyak yang jualan di sini. Alhamdulillah banyak manfaatnya lah gitu. Dulu ada maksudnya di rumahnya ada jualan, tapi pas ada buka di sini dia kan lebih maju gitu. Kan kalau
kalau makanan, oh kita belum makan, jadi makan dulu. Jadi ada yang sebagian mampir buat beli oleh-oleh. Kadang lupa beli oleh-oleh kan bisa beli oleh-oleh di rest area. Mungkin enggaknya rest area dijadikan tempat wisata, mungkin aja gitu. Karena di negara-negara lain juga seperti itu. Jadi ketika kita turun dari mobil tuh kayak refreshing gitu. Bentuk masjidnya unik, suasananya adem, view-nya bukit. Kalau yang kayak gitu-gitu sih oke. Dampaknya bagi toko-toko batik di sini, khususnya di Batik Lia ini, ada peningkatan dari jumlah pengunjung, juga peningkatan dari penjualan, juga produksinya, mempermudah pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Cirebon. Teman-teman pengemudi lebih adanya tol ini lebih semangat, berjaya tuh lebih semangat. Ren, nih ya, lihat nih ya. Dulu jalan tol itu yang dinyinyirin sama politikus, yang ngebodohin rakyat gitu ya, bahwa rakyat nggak perlu tol, rakyat nggak makan aspal, rakyat nggak butuh infrastruktur. Lihat, pertumbuhannya sekarang yang pakai jalan tol itu terutama di Lampung, yang tadinya tahun lalu itu 2021 2,77, itu di 2022 menjadi 4 komaan gitu ya. Tuh, memang masih sedikit. Karena apa? Itu masih baru. Coba kalau itu dibikinnya dari dulu gitu ya. Waduh, udah makmur deh tuh rakyat Indonesia gitu kan. Tapi ngapain lagi coba yang dari dulu? Bisanya cuma nyinyir aja bahkan kelompoknya gitu kan. Nah, ini ya, selain itu juga Jokowi kan bangun, memang habisin duitnya besar, triliunan. Dia bangun pelabuhan, bangun jalan tol, bangun bendungan, itu di seluruh Indonesia merata gitu ya, pemerataan pembangunan. Itu terbukti investasi yang tadinya 70-30, 70-nya di Pulau Jawa dan 30-nya di luar Jawa, sekarang berbalik tuh. 53%-nya di luar Jawa, sisanya di Jawa. Nah, ya, untuk infrastruktur itu udah pasti penting deh. Lu mau pakai teori ekonomi apa aja, infrastruktur pasti penting gitu ya. Kita rakyat tuh jangan mau cuma dibodohin, jangan mau dikomporin, jangan mau dikipas-kipas gitu loh. Mereka punya kepentingan sendiri. Nah, rakyat yang penting dia punya presiden, bangun, jangan ngemeng doang gitu, bangun gitu loh. Gitu ya. Jadi dengan adanya jalan tol Trans Jawa khususnya Semarang, Solo, Madiun, Surabaya itu ternyata mampu menimbulkan pola aktivitas masyarakat yang baru. Jadi di situ akhirnya muncul pendatang-pendatang baru yang mana melulu ke Pasar Klewer. Jadi dari daerah lain khususnya mungkin di sini sekitar Semarang dan Jawa Timur itu Madiun, Surabaya itu dia itu kalau ke Solo bisa langsung balik. Jadi dengan adanya jalan tol ini mempercepat waktu untuk menempuh jarak itu sehingga dia itu bisa banyak para wisatawan baru itu ke Solo khususnya Pasar Klewer di sini.